Dia bilang kalau adzan ini orang sana itu kan dulu kan pakai radio, nggak ada TV, pakai radio. Jadi kalau adzan dimatikan. Ditanya, kok dimatikan? Itu santet tuh. Nah, jadi adzan itu sangkanya orang Muslim untuk nyantet. Nah, ini maaf aja, disangkanya orang Muslim ini teroris. Nah, karena orang kampung sana, maklumlah dia di kampung hanya mendengar bahwa orang Muslim ini suka ngebom, suka bikin huru hara. Jadi mau tidak mau tergeraklah hati saya, bagaimana saya akan melakukan ini. Nah, saya mencoba melihat sejarahnya baginda Rasul, bahwa baginda Rasul pertama kali untuk syiar dengan orang Quraisy tentang akhlak. Jadi saya coba dengan akhlak saya, selalu datang terus. Termasuk dengan isi, merinding saya, termasuk isi saya juga. Selalu datang terus, tapi tidak mengganggu, hanya kilas. Lewat itu nampak, tapi kita hanya gini aja, noleh gini tidak bisa, hanya noleh, lewat. Mistiknya apa di situ? Ternyata karena kita orang Muslim kan hal-hal itu kan karena dia memanggil dengan arak tadi, jadi diambil, jadi percik-percikan gini, itu nenek moyangnya, kita terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar sobat Malam Mencekam? Mudah-mudahan hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tim Malam Mencekam sedang berada di Kalimantan Barat dan tepatnya berada di Desa Sebujit di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Ini jaraknya sekitar 6 jam perjalanan dari kota Pontianak ya. Dan tempatnya juga hanya 1,5 jam dari border atau perbatasan Malaysia. Dan sobat, sudah ada di depan kita seorang narasumber. Ini namanya adalah Habib Dayat. Jadi Habib Dayat ini akan mengisahkan kisah nyata di tahun 2020 ketika Habib Dayat mengislamkan warga Dayak yang ada di sana. Bagaimana kisahnya dan bagaimana perjuangan Habib Dayat ini, nanti kita akan dengarkannya. Saatnya kita kenalan ke Habib Dayat. Apa kabar Bib? Alhamdulillah baik, Mang. Alhamdulillah sudah mau berkisah di Malam Mencekam nih. Ya. Terima kasih. Nah Habib ini bisa disebut Habib, yaitu silsilahnya atau sanatnya bagaimana Bib? Ya, oke. Saya kelahiran dari Malang, Jawa Timur. Orang tua saya Syarif Muhammad Zazuli Barkwan bin Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. Jadi saya lahir dan dibesarkan di kota Malang. Kemudian saya disekolahkan oleh abah saya di suatu pondok pesantren di kota Malang. 92 itu saya sudah selesai. Kemudian 93 saya merantau di Kalimantan Barat ini. Jadi itu keturunan keberapa Bib dari Habib Kalau itu? masalah dari keturunan kami yang ke-45. 45 ya? 45 kami. Oke baik. Bib bisa sampai ke Kalimantan tuh gimana ceritanya Bib? Ya, tahun 93 saya masuk karena saya sudah selesai dari pondok.
Saya masuk ke Kalbar itu tahun 93. Itu main-main atau jalan-jalan atau ada Waktu misi? itu memang saya kerja ada keluarga, memang niat itu untuk syiar agama dulu, untuk Oh. bagi anak muda dulu waktu itu. Jadi saya di Pontianak, lanjut ke Singkawang, lanjut Sambas, baru Singkawang, barulah di Sebujit itu. Oke, nanti dikisahkan Bib ya. Ya. Oke Bib, sebelum mulai berkisah ada baiknya Habib harus menerima dulu kenang-kenangan dari malam mencekam. Oke. Kaos sweet. Wah, mantap nih. Nah ini untuk Habib nanti dipakai Bib ya. Makasih banyak Mang. Ini tanda bahwa Habib sudah tampil di malam mencekam. Ini jarang yang punya Bib. Oh ya. Jadi barang langka nih. Oke. Selain ini juga nanti ada oleh-oleh. Siap. Ya, terima kasih Mang. Nah Sobat MM, ini kisah yang epik ya kalau kita bilang, kisah jarang terjadi. Dan kita akan menguak misterinya bersama Habib Dayat. Silakan Bib. Saya sebenarnya seorang guru dan seorang kepala sekolah. Itu dari tahun 2006, 2009 jadi kepala sekolah sampai tahun 2020. Pas adanya Covid, kita pelajaran daring. Kemudian saya punya istri, itu orang kampung Sebujit, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Itu adalah dia kenalnya itu di Singkawang, Bang. Dikenal di Singkawang. Kemudian dia lulus, saya ketemu ke sana. Jadi saya suruh main-main karena saya ada hati dengan dia. Saya pergi ke sana. Ini istri yang kedua. Jadi istri saya pertama itu orang Singkawang, ini istri kedua. Jadi saya main ke sana, adat kita, kalau kita senang dengan anaknya kan kita harus datangilah orang tuanya. Tahun 2015 waktu itu. Jadi 2015 saya masuk sana. Saya pikir saya ini di daerah Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Pikir saya di kota. Ternyata jauh Mang, dari Singkawang itu jauh, kamu naik motor. Jadi saya itu sekitar bulan-bulan 3 waktu itu, bulan 3 atau bulan 4 waktu itu saya itu 2015. Jadi saya pergi ke sana, terkejut karena dari seluas itu dari seluas itu masuk lagi, masuk mau menuju Jagoi Babang, itu perbatasan Malaysia. Jadi dari situ pikir saya di kota, itu jalan tuh alhamdulillah udah aspal. Ternyata enggak, dia belok kanan, itu naik gunung. Ternyata desa Sebujit ini adalah suku Dayak Bidayu, itu di perbatasan di gunung. Jadi Dayak gunung lah bahasa orang sana itu. Dari simpang Takek itu sampai ke kampung Sebujit itu kalau naik motor itu sekitar enggak sampai 1 jam. Sampai sana. Jalannya minta ampun dulu. Tahun 2015 tuh jalannya itu jalan tanah kuning. Jadi kalau hujan orang enggak lewat situ, jadi lewat air. Jadi di pasar seluas itu. Saya waktu itu alhamdulillah saya berangkat dengan istri itu enggak hujan. Jadi saya pakai motor metik pergi ke sana sampai ada suatu desa Merendeng namanya itu. Pakai jembatan, itu jembatan gantung. Karena saya enggak pernah di kota, enggak pernah lewat jalan gantung, jadi ketakutan juga karena kita naik motor tuh bergoyang gitu. Jadi saya tuntun sampai sana, dari situ sampai ke Sebut itu jalannya itu gunung dibelah. Jadi tanah kuning semua. Saya berangkat. Jadi berangkat ke sana sampai dari pertama di situ saya tuh mikir, oh beginilah namanya Dayak gitu kan. Pikir saya Dayak di kota biasa-biasa aja. Ternyata di sana aura udah nampak. Kita masuk kampungnya ini merinding semua badan kita. Kalau orang yang punya ilmu mungkin tahu di mana tempat-tempatnya. Jadi waktu saya masuk itu ada pohon besar ketapang tinggi gitu. Cuman enggak saya begitu anukan. Saya masuk sana melihat di situ ada rumah adat. Sudah itu langsung ke rumahnya. Ngomong-ngomong sampai sore saya di sana, ngomong-ngomong mandi mau makan. Dimakan itu saya terkejut. Terkejutnya gimana? Di situ tuh banyak tengkorak di situ di dapurnya ini.
Jadi dapurnya ini pakai tungku, Jadi di dekat tungku itu banyak isinya tengkorak babi, kepala babi, kemudian monyet, hasil buruan-buruan dia. Waktu itu tidak ada listrik, dia pakai tenaga surya atau pakai genset dulu. Jadi kami dulu pakai genset. Jadi jam 7 hidupkan genset, jam 10 mati. Nah itulah seramnya di situ karena gelap situ. Oh, udah ada tenaga surya. Ada tenaga surya, tapi Dari hanya pemerintah sekedar situ itu ya? aja, ndak begitu lama kan. Jadi pakai genset. Jadi orang itu jarang istilahnya mau nonton TV itu jarang. Jam 10 matikan, di situ auranya muncul. Jadi sampai kami udah mandi, udah makan, karena saya udah ngomong sama calon saya ini ingin bahasanya itu melamar. Sampai di sana seperti adat kita itu enggak ada, maksudnya kalau kita orang melamar kan persiapan itu ada, orang tuanya itu ada, maksudnya itu disiapin lah makan kah atau apa itu. Ternyata enggak, seperti orang ngobrol main. Jadi saya tanya sama calon saya itu, jadikah saya mau ngomong sama orang tua? Jadi, tapi perasaan saya kok begini. Mungkin adatnya lah orang-orang sana. Jadi dipanggil orang tuanya, saya ngomong bahwa saya itu suka sama anaknya. Dia pun tahu, ternyata calon istri saya itu udah ngomong sebelumnya bahwa ada seorang bapak-bapak itu mau kawin, mau nikahin dia. Karena umur saya dengan calon saya ini jauh. Dia waktu itu umur 21, saya umur 45. Aja. Tapi alhamdulillah orang tuanya setuju. Jadi yang permintaannya ndak banyak, ndak neko-neko gitu. Jadi kata dia, "Bapak," katanya ngomong sama saya, "Bapak, kalau mau sama anak saya silakan saja." Tapi saya ngomong, "Tapi Pak, anak Bapak mau saya Islamkan." Nah, lalu kata mertua, "Nggak masalah." Jadi ndak ada masalah, adik beradiknya itu nggak masalah, kalau memang katanya sih sudah ditakdirkan dengan dari Tuhan katanya. Cuman dia hanya minta dua permintaan. Yang pertama, kalau sudah nikah jangan, kalau awalnya bertengkar jangan dipukul. Yang kedua, dikasih makan. Jadi karena hanya dua permintaan saya terima. Dan pada hari itu juga diterima. Ya besoknya siang kami pulang. Tapi waktu kita malam tuh saya nggak bisa tidur karena ya barang-barang itu kan pasti ada aura-aura yang begitu kuat bagi saya itu. Kalau aura ini bisikan tidak ada, cuman mungkin karena gelap ya, karena tidak ada lampu, hanya lampu kecil tenaga surya. Jadi kami tidur tuh auranya ini bulu kuduk ini berdiri semua. Kemudian ada lintasan set gitu aja gitu. Jadi nggak begitulah gitu. Cuman perasaan kita rasa bagaimana gitu. Itu sampai saya hanya tidur tuh, kata orang Melayu itu bilang tidur ayam lah gitu. Ya nggak bisa tidur aja. Jadi besoknya baru pulang saya. Itu waktu pertama kali. Setelah itu besoknya saya pulang seperti biasa. Cuman ya karena adat istiadat sana itu menganggap bagaimana, karena orang sana bilang kalau sudah calon itu bahasanya kawan kan. Ini siapa? Kawan saya gitu. Pikir saya kawan ini kawan seperti biasa, ternyata orang sana bilang kawan ini suaminya gitu. Jadi kami pulang seperti biasa, jadi nggak ada terjadi apa-apa. Jadi tahun 2015 berapa bulan kemudian, sekitar 1 bulanan lah itu. Jadi saya hari Minggu mau datang, jadi istilahnya mau nikah, ya, istilahnya nikah adat. Tapi nikah secara Islam itu sudah saya Islamkan, baru saya nikah secara Islam. Kemudian lusanya saya nikah adat. Karena sana kan nikah gereja kan ada dua sana, nikah gereja sama nikah adat. Sana itu ada dua agama, agama Kristen dan agama adat. Jadi hanya ada gereja. Gereja ada. Muslim ada, itu hanya 2 rumah.
Jadi hanya dua lah orang Islam di sana itu. Jadi dua kakak lah. Tadi Pak, tapi mayoritasnya itu adat sana, agama adat. Gereja ada, tapi waktu gawai itu lebih besar daripada Natal. Jadi yang orang agama adat merayakan Natal tidak. Jadi yang pergi Natal itu orang yang sering pergi ke gereja. Nah itu. Jadi waktu berangkat belanjalah di Seluas itu, pasar Seluas itu. Modal saya hanya 300.000 saja. Hanya beli ayam karena sana itu ayam tuh jarang, ayam putih itu jarang gitu. Sayuran enggak beli, beras enggak beli. Karena apa? Di daerah tempat istri saya itu di Sibuju itu banyak sayuran. Kemudian beras banyak, lubung padi itu banyak situ. Jadi saya berangkatnya 300.000. Dalam nikah adat saya sana, saya itu bingung, namanya orang nikah dengan kita ini biasa pernah pernikahan kan ramai, saudara ramai, dihiasin, itu enggak, seperti biasa, tidak ada hiasan, tidak ada apa. Jadi saya ini bingung kapan jadi enggak nikah. Jadi jam 7 malam tidak ada orang, jam 8 ternyata orang sana itu kalau ada acara apapun paling awal datang itu jam setengah 9. Itu paling awal datang itu. Jadi enggak ada jam habis isya itu enggak ada. Jadi setengah 9 lewat itu datang satu. Ini pemangku adat semua. Kemudian melakukan ritual. Jadi karena saya orang Muslim dan calon istri saya ini sudah masuk Muslim, maka untuk pengganti ritual yang harus dikerjakan yaitu memotong ayam. Tapi kalau saya bukan orang Muslim, dia memotong babi. Nah, bahasa sana bukan memotong babi tetapi bunuh babi, bunuh ayam. Jadi apakah waktu itu ayam itu bukan dipotong leher. Jadi yang dianu adalah ketiak. Jadi ketiak sebelah kiri atau kanan lah itu di sayatnya, lalu darahnya itu disimpan di mangkok. Di mangkok penuh, baru sini sesajen nih. Satu talam itu sesajen semua. Nah, diambil darahnya, lalu ambil daun juang. Kalau orang Melayu bilang itu nanti darahnya untuk berpapas. Diambil, dioleskan ke tangan, ke kaki, ke kepala, ke jidat sini. Semua yang datang. Jadi saya tanya sama mertua waktu itu, apa maksud sesajen ini? Supaya nenek moyang kita tahu bahwa ada anggota baru. Dan kami memakai baju adat. Jadi orang sana memakai baju adat suku Bidayu ini enggak sembarangan. Dia kalau sudah memakai baju adat, dia harus melakukan ritual. Jadi enggak sembarangan, kalau di kota mungkin beli di toko pasang, dia enggak. Jadi pakaiannya itu sederhana. Pakaian suku Dayak Bidayu atau suku Dayak Pedalaman. Dia hanya kain panjang merah, bisa 4 meter, hanya digulung, dah itu aja. Mandaunya pun beda dengan yang kita lihat mungkin dari suku-suku Dayak yang lain, sub Dayak yang lain itu lain. Dia hanya seperti parang itu gini, bengkok sedikit. Nah itu mandau dari suku Dayak Pedalaman sana. Jadi dia anukan darah itu, baru dipapasnya. Nanti ayam tadi, lalu hatinya diambil, hatinya itulah diambil sedikit-sedikit. Ada 7, ada beberapa tempat tuh dikasihin sedikit-sedikit. Jadi itulah untuk nenek moyang. Mistiknya apa di situ? Ternyata karena kita orang Muslim kan hal-hal itu kan karena dia memanggil dengan arak tadi. Jadi diambil, dipercik-percikkan gini. Dia memanggil nenek moyangnya. Kita terasanya itu adanya penampakan waktu malam, waktu kami di kamar itu. Jadi di situ terasa merinding semua. Jadi pada waktu saya nikah itu merinding, bukan bahagia, bukan. Jadi orang kan kalau sudah nikah malamnya bulan madu. Saya nggak bisa bulan madu. Kenapa? Merasa gitu nih kita orang Muslim lalu melakukan ritual seperti itu kan kita terkejut gitu. Jadi malam itu saya tidak melakukan apa-apa waktu itu karena rasa takutnya.
seperti ada bayangan, seperti ada orang kedor, suara anjing di mana-mana. Sana anjingnya menggonggong, seperti orang lewat. Seperti kita lihat nggak ada. Itu sering saya lihat seperti itu. Jadi saya udah nikah, selesai. Waktu itu sampai jam 4. Jadi setelah itu saya udah nikah. Selama 2 hari saya situ kan saya mau tidak mau harus mendatangin keluarga-keluarga. Jadi orang sana biar tahu. Ternyata di sana kalau ada orang kawin tidak ada pakai undangan. Kalau kita kan kawin keluarga diundang, itu enggak. Saya nggak tahu apa, tahu-tahu semua satu kampung tahu. Dari ujung kita sampai sana tuh tahu semua. Nama saya pun tahu semua. Jadi saya tuh main nanya-nanya gimana sih adat istiadat sini. Karena kami orang luar, isunya memang di kampung sana itu zaman dulu tuh suka ngayau. Ngayau ini kalau orang-orang pendatang nggak dikenal tuh dikayaunya malam-malam. Atau jalan sendiri kayu. Apa itu kayu? Langsung dipenggal oleh suku-suku itu. Itu dulu. Nah, jadi saya dengar gitu, kita rasa takut juga. Nah, ternyata orang sana enggak juga sih. Ya, karena apa? Mungkin orang sana udah kenal saya. Bahwa namanya siapa itu? Istri saya kan namanya Nona. Suaminya namanya ini. Itu orangnya. Ya. Karena kita masuk itu orang mandang kita semua. Jadi kalau kita mau pergi kampungnya itu orang mandang ke kita semua. Jadi orang itu siapa? Oh, kawannya ini. Jadi kawan itu suaminya gitu. Jadi saya tuh pagi-pagi jalan-jalan tuh baru cerita ngomong-ngomong. Ada nama saya sering kumpul tuh namanya Pak Hombing. Nah, orang Dayak tapi namanya Batak. Nah, itu nama Pak Hombing. Pak Hombing ada Pak RT. Nah, saya sering ngopi-ngopi situlah bahasanya itu karena perkenalan. Saya ngomong tentang kampung sini. Ternyata kampung sini itu ada suatu kejadian. Dulunya itu ada namanya kampung gaib katanya. Di mana Pak? Itu dekat SMP itu dekat SMP, sampingnya itu ada jalan. Memang hutan, karena hutan luas. Ya, sana ada SMP. Jadi SMP ini ada jalan, itu di belakang itu hutan. Nah, di situ ada sampai katanya apa? Kejadian dulu orang setempat berburu itu 7 hari ndak pulang-pulang. Jadi ada Pak Dukun tuh, dukun sana sama kepala adat dilihat bahasa sana ditenung katanya. Diikat pakai tali apa itu. Lalu kalau dia terikat dibuatkan adat, ternyata orang itu ada di suatu tempat. Dicari. Cari ke hari yang ke seminggu kan 7 hari itu. Masuk ke dalam itu lama, ternyata dianya lagi tidur. Barulah ketahuan, dia bawa, barulah cerita si orang ini bahwa katanya dia makan di mana. Katanya dia banyak keluarga di kampung itu juga katanya. Di kampung apa? Tetangga dengan Sebujit. Jadi katanya dia bilang orang-orang gaib itu bahwa dia adalah keluarga dari kampung Sebujit. Jadi dia itu makan di situ, tidur di situ, pokoknya seperti gawai katanya. Jadi 24 jam mau makan, mau minum juga dia situ. Malah dia karaoke juga situ. Karena sana itu karaoke dianukan karena kan seminggu sekali orang ngidupkan genset. Jadi malam minggu dia karaoke katanya, malah dijamu betul. Iya, karaoke ya katanya. Karaoke, minum arak katanya. Pokoknya seperti di kampung lah katanya gitu. Jadi setelah itu dia barulah malam itu cerita panjang dia. Makanya sampailah si Pak Hombing bilang jangankan yang orang baru yang datang, yang orang lama aja takut ke sana. Nah, jadi ada suatu tempat. Jadi kalau mau ke sana itu katanya harus tahu jalannya. Harus tahu jalannya di mana supaya tidak sesat. Sesat itulah masuk di kampung dia gitu. Sampai sekarang pun saya coba pernah pergi ke sana waktu musim banjir dulu. Banjirnya itu di bawah karena kami kan di gunung kan, ini di bawah. Termasuk SMP itu kena banjir juga. Saya pernah ke sana juga. Memang auranya ya ampun. Takutlah kita kalau masuk sana itu, aduh. Nggak tahu lah.
Itu di kampung itu di dekat dari mana di kampung. Misalnya kalau masuk kampung lewat gaib itulah. Kemudian pernah juga saya tuh situ ada namanya kuburan. Ya, jadi kuburan orang Kristen, orang adat nih. Itu ada proyek bikin jalan ke makam itu. Nah, bikin makam itu. Jadi bikinlah jalan, tapi bukan jalan ini dari kampung nih. Dari kampung pakai jalan setapak. Ini dari jalan utama, bahasanya jalan utama masuk kampung, ini dibuat jalan mau pergi ke makam itu, dibuat seperti mobil masuk lah. Situ ada dukun namanya Pak Ahok gitu. Namanya Ahok. Ininya panjang segini, dia punya janggut putih, Pak Ahok itu. Dia ngasih tahu kepada kepala adat bahwa dia punya mimpi ada orang panen tapi tidak pulang ke kampung orang itu, tapi pulangnya ke jalan itu. Nah, ke jalan yang baru dibangun tuh. Sudah 5 kali dia mimpi. Udah ketiga kali ternyata orang satu ada yang meninggal. Satu. Nggak sampai seminggu ada meninggal lagi. Nggak seminggu meninggal lagi. Sampai ada 5 kali orang meninggal di situ. Pokoknya nggak sampai 2 minggu lah ada aja yang meninggal. Jadi mau nggak mau lah kepala adat tuh dengan mertua bikinlah suatu ritual lagi. Ritual bunuh babi. Jadi dianukan babi juga dengan itu juga. Ya saya dikatakan tidak percaya, saya percaya, dikatakan percaya yang tidak masuk akal lah. Setelah melakukan ritual itu tidak ada orang meninggal lagi sampai sekarang. Dalam 2 hari itu saya udah tahu keadaan kampung situ, barulah pulang saya. Jadi COVID tahun 2020 kemarin di bulan Maret istri saya suruh pulang oleh mertua karena COVID itu waktu gencar-gencarnya pulang. Saya tidak pulang, saya September 2020 saya pulang sambil saya mengundurkan diri sebagai kepala sekolah dan juga saya mengundurkan diri sebagai guru di suatu sekolah di Singkawang di pondok pesantren. Saya ngajar fikih, ngajar bahasa Arab dan ngajar sejarah. Saya paling suka sejarah. September saya pulang ke kampung. Maklumlah dari kota ke kampung ini kan apa yang mau saya kerjakan gitu. Saya tidak ada kerja, saya belajar berkebun, bikin cabai, terong. Dalam 1 tahun ini saya mengalami sesuatu hal yang tidak masuk akal. Ya, masuk akal ini di luar jangkauan saya, pikiran saya dan nggak pernah saya alami. Yang pertama adanya gawai tadi. Jadi orang sana itu mengadakan gawai, orang sana namanya nibang atau nyobeng. Di dalam gawai itu ada yang namanya mencuci tengkorak pada waktu dia ngayau atau dia berburu binatang buas. Sana kalau binatang buasnya itu ada harimau, ada beruang, macam-macam sana itu. Jadi di gawai itu dicucinya tuh kepala itu, ada juga kepala manusia itu ada dicucinya. Kemudian binatang-binatang buasnya dicucinya semua. Nah, nanti dicucinya di atas, biasanya di atas dicucinya itu. Kita mau masuk rumah adat pun harus pada waktu gawai. Jadi rumah adat itu bisa dibuka pada waktu gawai aja. Kalau enggak pakai gawai enggak boleh. Termasuk pakaian adat tadi. Kecuali tadi mau kawinan, apapun itu pun pakai ritual. Yang kedua yang namanya manjat bambu terbalik. Saya nanya, apa maksudnya? Katanya ini rasa bersyukur untuk penyembuhan penyakit. Jadi orang zaman dulu kalau sakit, jadi ritualnya seperti itu. Potong babi, darahnya dimasukkan dalam mangkok, itu ada sesajen, dikasihkan ke nenek moyang. Dengan itu dia manjat ini. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas. Di atas, udah itu nanti turun lagi, kepala di bawah. Ini dia itu pakai ritual juga. Itu yang kedua, yang rasa saya anehnya di situ. Kemudian yang ketiga, saya melihat setiap sesuatu apapun dia mendapatkan rezeki. Kalau kita mendapatkan rezeki, dia melakukan adat juga. Seperti kemarin saya beli motor baru.
Dia dikasih adat juga. Kita semua satu rumah dikasih darah ayam tuh, termasuk motor itu, lalu dimasukkan dalam gudang. Tidak boleh dipakai selama 2 hari. Nah, kalau dia melakukan melanggar, maka nenek moyang akan marah. Nah, ini. Jadi yang sangat berkesan saya di sana itu apa ya? Saya lihat tuh dia punya ritualnya ini, termasuk dia melakukan apa itu penyucian tengkorak atau yang namanya penyembuhan orang kena santet dulunya itu dia melakukan dengan itu. Kemudian yang ketiga yang saya itu karena saya 1 tahun sana keluar masuk, jadi kebunnya itu saya jalan kaki sekitar berapa kilo ya, 3 kilo lah saya jalan kaki itu. Dan masuk, jadi kebunnya itu bukan kebun, kalau dia bilang kebun, tapi kalau bagi saya itu hutan. Jadi masuk hutan tuh, jadi masuk kebunnya di situ, karena orang Dayak ini, orang kampung sana itu kebunnya ini lereng gunung, jadi naik turun gini, lereng gunung, jadi padinya pun di lereng gunung ini. Saya masuk berangkat pagi pulang sore. Seketika di bulan-bulan Agustusan tuh saya tidur, karena kamar saya di atas, di kamar saya di atas tuh selalu ada bayangan-bayangan seperti perempuan, selalu lewat, kadang-kadang seperti orang batuk tapi perempuan. Istri pun saya tanya pun seperti itu juga, dia dengar kata, dengar Abi ya, biarkan, dia nggak akan ngaco kita kok, itu mungkin nenek moyang kita jaga kita. Oh ya sudah. Terus karena saya setiap pagi pergi ke hutan, ke kebun tuh dengan istri ngomong, pas saya kan sampai duluan. Abi, ya, saya menemukan bunga serai. Jadi dia ada serai. Jadi serainya itu di hutan nih, serai makan. Lalu ada apa itu bunga. Bunga itu ada apa tuh? Ada 7 lah. Ada 7 gini. Jadi aneh gitu. Saya ingat waktu saya dulu sekolah belajar di pondok itu ada barang-barang yang memang aneh gitu. Boleh kita lihat dulu. Saya lihat kebenaran dari barang ini. Jadi saya datang ke sana, ternyata betul. Saya bersihkan. Yang anehnya jalan itu jalan orang biasa lewat. Orang mau ke kebun, orang tetangga atau mau lewat situ terus. Pun tidak pernah melihat itu. Termasuk saya pribadi atau mertua yang sering lewat situ tidak pernah melihat namanya bunga serai, kecuali istri saya. Jadi istri saya, jadi yang tahu 2 orang. Jadi saya biarkan. Saya tanya mertua pun tidak tahu di mana ya. Jadi saya ngasih tahu paman saya turun ke Takek itu, ke Seluas, saya telepon karena tidak ada sinyal, saya telepon paman saya di Malang. Jadi disuruh puasa 3 hari. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis saya puasa, dan malamnya atau malam Jumat itu bisa diambil. Habis maghrib ambillah itu. Kemudian saya puasa, melakukan puasa. Dalam saya puasa itu orang perempuan ini selalu datang terus. Termasuk dengan merinding saya. Termasuk istri saya juga. Selalu datang terus. Tapi tidak mengganggu, hanya kilas. Kadang-kadang lewat seperti orang kalau kita baring-baring. Karena di kamar saya kan tidak ada dipan kasur, hanya kasur aja di bawah. Jadi lewat itu nampak, tapi kita hanya gini aja. Noleh gini tidak bisa, hanya noleh. Lewat, termasuk istri saya. Malam Jumatnya saya minta antar, namanya keponaan istri namanya Akyong, masih SMP dia, minta antar saya. Malam pas habis maghrib saya minta antar, bukan saya takut dengan ngambilnya, tapi takut gangguannya ini, karena di hutan gitu. Dan dia tahu jalan, saya takut sesat gitu. Jadi saya berdua berangkat, saya ngambilnya itu pas gerimis. Waktu itu masih cuaca panas, gerimis kuat. Nggak peduli, saya ambil, saya potong.
Dan di bawah bunga serai itu sekitar 50 cm itu ada batu. Ada batu segini lah batunya itu. Karena paman saya bilang nanti itu ambil aja batu itu, kamu pegang. Memang betul saya gali betul, ternyata ada batu segini. Yang ini saya bawa, saya bawanya pun bingung gimana bawanya. Saya bawa karena bawa itu lewat kampung gitu, masuk kampung kan orang tahu semua. Jadi saya lihat orang terkejut semua. Ternyata suami Nona itu kok dapat bunga serai. Ternyata orang-orang sana itu tahu tentang bunga serai, tentang barang-barang gitu tahu semua. Cuman bingung dia kok bisa saya yang dapat gitu. Bunga serai ini yang pertama untuk pengasih lah pertama itu. Untuk orang mencari rezeki, supaya orang dengan kita tuh baik. Kemudian kita ada pekerjaan, kita mau ada misalnya kita dengan atasan kita. Ada masalah harus diselesaikan supaya atasan kita baik dengan kita. Disinilah kegunaan bunga serai. Menolak santet juga. Nah, jadi barang ini bukan saya syirik percaya dengan barangnya, tapi saya percaya sama Allah ini sebagai perantara. Nah, alhamdulillah saya selama itu selama memegang barang itu, alhamdulillah di bulan Januari 21 saya pulang pergi. Jakarta, Bandung, Jakarta, Pontianak, Jakarta, Bandung, Pontianak. 4 kali saya pulang pergi mengurus suatu pekerjaan di sana. Jadi sampai bulan Februari sampai sekarang ini 2003 saya mengurus suatu pekerjaan, membantu kawan-kawan yang lain untuk cari pekerjaan, suatu proyek saya bantu. Sampai istri saya sendiri pun bingung. Dapat dari mana duit? Saya nggak tahu duit dari mana. Ada aja orang menawarkan pekerjaan terus. Barangnya Pak, ini saya bawa barangnya. Ini barangnya, ini panjang sebenarnya, cuma saya potong-potong jadi ini. Ini 1 batang, 6 batangnya masih ada di kampung sana. Batunya di sini ada. Ini batunya sini. Batu ini udah saya jadikan seperti cincin. Cuman orang sana nggak tahu. Tapi saya tanya sama kawan, katanya ini batu giok Aceh. Nah, sampai inilah. Jadi kawan-kawan biasanya meminta saya kasih. Ini bacaannya ini baca ini kan ini ada hadamnya. Jadi bunga serai itu jarang ya? Kalau serai itu nggak berbunga? Kan namanya serai tidak berbunga. Serai makan tidak berbunga. Nanti ada mungkin sahabat-sahabat mau melihat di kampung saya, itu saya lihatkan. Panjang fotonya ada juga di HP saya. Barangnya masih ada. Nah, jadi sahabat saya silakan ke kampung saya itu kalau yang saya ceritakan tadi itu ada semua. Ternyata di sana itu di kampung Sebuju itu banyak hal-hal mistis. Jadi hal mustika sebenarnya banyak. Cuman itu tadi kalau kita bisa mendekatan diri dengan dia akan bongkar. Dia akan ngasih tahu. Nah, termasuk orang-orang adat nih, kalau orang adat kita dekatin, dia akan ngasih tahu. Karena karakter orang Dayak pedalaman, hal-hal yang aneh, hal-hal yang mesti mustika, dia tidak akan ngasih tahu kepada kita. Kecuali kita sudah dekat. Pada waktu saya itu jual cabai, ini kejadian itu kejadian saya pribadi betul. Saya datang itu sekitar jam 2-an. Udah turun dari Take jual cabai. Udah itu pulang lagi ke kampung, masuk kampung. Jadi dulu ini di desa Merendeng itu mau ke Sebuju itu ada jembatan gantung itu lewat situ dulu. Setelah itu tanah jalan tuh enggak bagus lah dulu itu. Jadi masuk di kampung itu, itu jembatan juga, ada jembatan. Jadi mau belok kanan tuh jembatan gini. Nah, dia turun baru jembatan. Di sini ada beriding lagi astagfirullah. Ada pohon ketapang. Itu kalau kita besarnya itu dua gini lah, 2 tangan orang. Nah, baru sampai itu. Itu tinggi pohon ketapang. Itu sekitar jam 2-an sebelum asar lah, jam 2-an lewat. Karena saya pakai jam waktu itu jam 2 sampai di kampung. Saya masuk situ itu ada sosok dikatakan manusia bukan seperti monyet. Jadi besar,
Jadi ini bulunya warna putih semua. Tinggi besar. Dia bergantung di dahan. Jadi pohon ini berdahan. Nah, gantung gini, ngelihat ya gini. Gorila kali ini bahaya karena ini masih hutan kan. Ini bahaya kalau gigit ini. Jadi saya naik motor itu, motor metik itu pelan-pelan. Udah jalannya turun ke jembatan tuh. Ini ada gorila dikejar, mampus saya ya kan. Saya biarkan saya pelan-pelan itu. Tapi dia nggak ganggu. Diam aja itu. Nah, baru sampai besok pagi saya cerita. Nah, cerita bahwa katanya inilah yang penjaga kampung. Nah, karena si Pak Hombing ini saya tanya, kata Pak Hombing sering juga, dia sering dari sana itu rumahnya di situ, dia sering ke rumah, kata Pak Hombing. Jadi dia sering datang. Untuk apa Pak dia Pak Hombing? Dia memantau anak cucunya di sini di kampung. Tapi ganggu Pak ya. Kalau ganggu tidak, cuman jangan kita sumbar, dia akan ganggu. Nah, gitu. Saya pernah kejadian ini pernah saya alami juga pada waktu saya membawa kawan-kawan saya di komunitas motor Aerox. Itu 50 motor. Saya karena masuk di komunitas itu, saya pembina di situ. Jadi kawan-kawan Aerox itu 50 motor. Jadi goncengan jadi 100 pergi ke sana. Itu nginap 2 malam waktu itu. Berangkat. Ya malumlah anak muda-muda kan, kita nggak tahu entah ngomong apa, dia saya nggak tahu. Acaranya itu di balai desa. Itu mulai jam 9:30. Nah, begitu saya katakan tadi kalau orang sana kalau ada acara itu bukan awal, jadi jam 9 ke atas gitu. Jadi karena gelap balai desanya itu, jadi menyiapkanlah kursi apapun. Jadi ada namanya Hengki, orang Cina di Singkawang itu. Ya umurnya masih 20-an lah, masih bujang. Dia memang untuk merekam pakai handycam. Jadi kegiatan kami masang spanduk, bantu-bantu orang sana, dia merekam. Ya, sampai acara mulai, sampai selesai. Selesainya itu sekitar hampir jam 12 lah kami selesai itu. Jadi dia naik ke atas, kan tidurnya di rumah itu. Melihat hasil dia melakukan ini, ada kepala desa waktu itu. Karena persiapan untuk besok juga. Besok itu mau ke rumah adat katanya. Jadi kami lihat ternyata itu ada bayangan. Bayangannya bukan sekali, tetapi 4 kali. Pertama set, lewat sekali. Pada waktu penampilan kepala adat, waktu ngomong lewat. Dan itu waktu mertua saya ngasih sambutan lewat. Kami ngasih hadiah kepada pemuka masyarakat lewat. Nah, yang terakhir mau pulang, salaman-salaman lewat. Jadi bingung mau motong di mana ini handycam ini, ceritanya ini gitu. Karena ketakutan gitu. Ternyata ditanya dengan mertua, lupa. Lupanya Pak, lupa ndak ngasih izin. Jadi orang sana, jadi kalau ada kegiatan seperti itu dia nganukan adat dulu. Jadi karena kita banyak muslim, kita istilahnya motong ayam. Jadi pikir saya kan izin surat, saya kan ke Dewan Adat Dayaknya kasih surat, kemudian kepala desanya saya kasih surat. Nah, pikir saya gitu, ternyata tidak melakukan hal itu. Jadi istilahnya mengganggu lah gitu. Habib kan muslim nih Bib. Waktu di sana, Ya. risih dong dengan kehidupan di sana yang animisme. Sebagai Habib mungkin tergerak untuk mengislamkan mereka. Ya. Ada keinginan ke sana. Ya. Selama saya satu tahun sana melihat dengan situasi seperti ini, kita seorang muslim yang tidak cocok. Tadi mau ndak mau lah karena COVID, saya mau ndak mau di kampung itu dengan agama-agama animisme seperti itu. Jadi ada 2 orang ini yang muslim memang yang mualaf, saya dekatkan diri. Jadi saya kenalan, baru saya coba ngomong tentang bagaimana hukum Islam. Jadi saya ajarkan masalah fikih, dia punya anak. Jadi apakah ada hambatan? Ada hambatan. Jadi hambatan di sana ini disangkanya, ini maaf aja, disangkanya orang muslim ini teroris.
karena orang kampung sana, maklumlah dia di kampung hanya mendengar bahwa orang muslim ini suka ngebom, suka bikin huru hara. Jadi dari informasi dua orang ini, jadi mau tidak mau tergeraklah hati saya, bagaimana saya akan melakukan ini. Saya mencoba melihat sejarahnya baginda Rasul, bahwa baginda Rasul pertama kali untuk syiar dengan orang Quraisy tentang akhlak. Jadi saya coba dengan akhlak saya, karena orang sana kalau dia jalan, kalau kita di teras itu tidak ada tegur sapa, orang sana itu lewat saja. Nah, saya perhatikan setiap orang lewat depan rumah tidak ada tegur sapa, biasa aja. Dia pangkat bibi ke, pangkat nama apa nenek ke, biasa saja. Seperti orang tidak kenal tuh, biasa saja. Ternyata memang karakternya orang sana gitu. Jadi saya coba akhlaknya Rasulullah saya mainkan. Jadi setiap saya jalan ada orang di teras tetap saya tegur, Pak, Bu, Bibi, Paman, setiap. Jadi tidak bosan-bosan saya mainkan itu. Jadi lama-lama saya coba kontak di kawan saya di Singkawang. Singkawang meminta baju-baju bekas yang layak pakai, karena di kampung sana banyak yang tidak mampu lah. Jadi saya bukan nyogok atau bukan tidak, memang niat saya membantu. Jadi dengan itu yang dua orang ini saya ajak untuk sholat berjamaah. Saya ngomong sama mertua saya, malah alhamdulillah mertua saya walaupun dia seorang tokoh yang dulu babat alas di kampung Subujit itu, tokoh adatnya, animismenya kuat, dia nggak masalah. Jadi kamar saya di atas itu ada ruangan besar, di situ saya tempat musola. Saya tempel lah gambar-gambar para wali, habaib, saya kumpul situ, nenek datuk saya simpan situ semua. Saya adzan, saya ngaji malam, tahu karena kedengaran di bawah gitu. Jadi anak-anaknya ini belajar ngaji. Malah saya ajarkan ngaji, saya ajarkan bahasa Arab, doa-doa, makan yang anak kecil. Ya alhamdulillah, malah dia bahasa Arab udah bisa, termasuk anak saya udah bisa, walaupun hanya ya sekedar gitulah, tapi bisa. Kemudian adzan, orang sana dulu, ini cerita dari istri saya bilang, masih di SMP, dia bilang kalau adzan ini orang sana itu kan dulu kan pakai radio, tidak ada TV, pakai radio. Jadi kalau adzan dimatikan. Ditanya, kok dimatikan? Karena mamanya nyuruh, Nona matikan tuh. Kenapa mak? Itu santet tuh. Jadi adzan itu sangkanya orang muslim untuk nyantet, jadi dimatikan. Tapi istri saya itu sembunyi-sembunyi, karena suara adzan tuh enak abi, ke hati tuh lembut, enak pikiran. Jadi kalau maghrib dia kecilkan itu radionya tuh, baru dia kedengaran. Iya, disangkanya untuk sihir untuk orang-orang. Jadi orang pedalaman kalau adzan tuh dimatikan. Nah, jadi berkembangnya berapa hari saya nyoba, lalu ada orang meninggal. Saya datang pakai sarung, pakai baju koko, ya pakai kopiah, saya datang. Pun terkejut orang sana. Nah, saya biarkan, lalu dia bikin salib, lalu kasih namanya siapa, lahir, wafat, saya yang bikin. Saya kasih tulisan, lalu diambil kayunya dibuat ukir gitu. Saya yang bikin. Jadi lama-lama sambil menunggu dia nanya. Dia manggil Pak Ustadz, ya. Bolehkah orang muslim tuh datang ke tempat kami? Saya bilang, apa salahnya? Apa saya mengganggu? Enggak sih. Nah, salahnya apa yang enggak boleh? Nah, sebenarnya sih kalau menurut sih enggak boleh. Cuman karena saya tadi ingin untuk pendekatan orang sana, jadi saya coba seperti itu. Saya dekatin. Malah saya pernah mendapatkan isu di sana bahwa saya itu katanya mau ngebom gereja. Ada itu saya itu. Itu bukan katanya lagi, orang yang paman, bukan paman, pangkat paman lah. Manggil saya paman, pangkat ponaan tuh ngomong. Jadi Bapak Rapi, dia manggil Bapak Rapi, kan anak saya namanya Rapi. Bapak Rapi, iya. Betul ke Pak Rapi ini? Kan orang muslim, iya ya. Jangan ngebom ini ya, gereja.
nanti Bapak Rapi kena adat. Nah kenapa? Biasanya orang muslim kan suka ngebom. Nah, gitu. Baru saya jelaskan. Jangan Bapak Rapi nanti bikin masjid ya di sini. Nanti masjid kalau ada itu toa, speaker nanti nyaringkan. Waduh, ini susah nanti. Baru saya jelaskan hukumnya bikin masjid bagaimana. Nah, lama-lama paham dia. Jadi paham tentang Islam ini bagaimana sih? Jadi saya jelaskan. Malah waktu lebaran Idul Fitri atau lebaran kurban, saya merayakan di situ. Jadi sampai kepala desa sana, paman istri itu mengatakan orang muslim yang ada di sini yang pertama kali mengadakan lebaran haji atau lebaran Id barulah Bapak Rapi ini. Disitulah mulai orang-orang sana itu mendekat, nanya-nanya Islam itu bagaimana. Baru saya jelaskan Islam ini begini. Yang itu tuh yang biasanya orang Islam yang biasanya yang ngebom-ngebom itu gimana? Baru saya jelaskan itu alirannya beda dengan kami. Kalau saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i tidak mengajarkan seperti itu. Sama juga baginda Rasul tidak pernah mengajarkan untuk saling membunuh. Malah dia saling memaafkan. Kalau asalnya waktu-waktu perang ada sudah tidak berdaya, tidak boleh kita aniaya. Nah, ini Islam. Baru paham lama-lama. Ada di ujung dia punya menantu itu nganukan bengkel motor. Si bapak ini saya lupa namanya bapak ini. Ya barulah dia datang ke saya ingin masuk Islam. Dia istrinya udah meninggal. Dia dengan anaknya 2 orang perempuan ingin masuk Islam. Suaminya gimana? Ndak marah kah? Ternyata suaminya ndak mau, masih tetap ke adat. Nah, oke, saya nggak masalah lah itu. Saya mikir, nah gimana hukumnya nanti ini dia udah kawin, nggak ada. Jadi saya mikir ya udah yang penting dia Islam dulu lah. Jadi saya Islamkan si bapak ini dengan 2 orang anak ini saya Islamkan. Jadi dia sampai mengucapkan syahadat itu menangis. Bapak itu menangis jadi-jadinya. Karena dia katanya saya Bapak Rapi kalau keseluasannya dengar adzan, kok enak suaranya. Jadi baru inilah karena saya lihat Pak Rapi orang Muslim, saya ingin masuk Muslim. Jadi dia sampai menangis sampai waktu Lebaran 2021 itu saya kasih baju kain sarung dia. Tidak lama waktu dia Islam sekitar sebulanan lah dia meninggal. Tapi yang 2 orang ini, yang satunya karena si suami ini tidak mau masuk Muslim, dia minta cerai. Jadi dia kakaknya cerai dengan suaminya, yang si adiknya sekarang dia pindah di daerah Seluas dan dia kawin dengan orang Muslim di sana. Kemudian waktu saya Lebaran, ini waktu Lebaran. Ya waktu itu haji, saya motong alhamdulillah saya dapat rezeki dari kawan-kawan sumbangan, dari kawan-kawan Singkawang, saya motong kambing situ. Dan orang kampung sana tuh enggak tahu makan kambing. Sampai dia pernah nanya, itu abang ipar saya namanya Unyil. Ya, Bapak Rapi ya, daging kambing ini gimana? Saya bilang, oh kalau daging kambing ini panas. Iya kan? Sama enggak dengan anjing? Allah. Mana saya tahu makan anjing, tidak tahu lah, iya kak. Selama saya hidup saya Bapak Rapi, saya berburu sana sini, tidak pernah yang namanya saya makan kambing. Nah jadi saya motong kambing, yang tukang megang kakinya itu abang. Lalu istri saya megang HP dengan takbir. Nyaring itu karena saya motongnya itu di depan rumah, samping rumah sedikit. Orang melihat semua. Nah, jadi dinyaringkan sama istri saya pakai HP Bluetooth, pakai box, nyaring seperti kita Lebaran. Saya mulailah dengan saya motong kambing. Jadi setelah itu orang Islam sana itu yang berdua ini 4 orang ini bantu. Jadi saya kasih, sisanya saya bagikan kepada fakir miskin. Ya kalau masalah gangguan banyak sekali sana itu. Jadi keluarga bikin makanan situ, malam ngundang orang kampung untuk makan situ. Di dapur itu, di dapur ini, jadi ada salah satu orang sana, dia masak
masak. Entah bagaimana tengkorak yang sudah diikat, dan ngikatnya dari mulutnya ini sampai ke mana, ke telinganya, ada lubang telinga diikatnya. Jadi ada tiga dibuatnya tiga itu jatuh, buak jatuh yang si kakak itu, bibi itu masa kok jatuh, sedangkan ini paku dia gantung gini, bukan pakunya gini tapi ke atas kan, rasa mustahil ini bisa jatuh, sedangkan tali ini tidak putus. Tapi bibi itu udah agak curiga, nah jangan-jangan gitu, jadi disimpannya lagi, simpan. Ini merinding saya deh. Sudah itu di dapur ini kan tinggi, isinya ada kolongnya, jadi ada kolong. Jadi kolong ada suara babi di situ, glubok seperti kelahi babi. Si bibi itu ngomong sama ibu mertua, "Deh, ada babi," pakai bahasa kampung, "ada babi di bawah. Kok nggak masukkan kandangnya? Babi siapa di senter?" Nggak ada di senternya. Kok namanya babi kan suaranya krok pasti nyaring. Jadi langsung sama mertua mau turun di senternya itu memang nggak ada apa-apa. Jangan babi, ayam pun nggak ada. Nggak ada nih. Tadi ada karena seperti apa? Kelahi gitu, seperti kelahi gulbak karena bukan papan tuh. Jadi biarkan naik si ibu mertua. Kembali lagi dia masak ini. Masak lalu dilempar apa sesuatu. Ini dari batu biasa lah dilemparnya. Plok. Itu pun lemparnya pas kena di sini nih, di atas kayu-kayu bakar. Kerubak, kayu bakar itu jatuh. Tapi alhamdulillah nggak sampai kena ke makanan itu. Sampai bibi itu lari memanggil ini bapak mertua turun ke bawah, karena kami gini, rumah sana itu teras, turun gini, ini dapur, turun lagi. Jadi turun, ternyata mertua udah agak bingung ini ada apa ini ya. Jadi mertua ambil arak dibaca-bacain. Jadi orang sana itu arak ini sebagai apa namanya itu, media. Jadi diambil arak, baca nenek moyang, nenek diginikan, dah hilang. Jadi sana itu tidak lari dari arak. Jadi tidak lari dari apapun, dia minum biasa saja. Arak diambil, dibaca-bacain, diketis-ketiskan kata orang Melayu tuh, gini kan, supaya ini untuk nenek moyang untuk minum juga. Jadi gangguan itu tetap ada. Pada waktu saya lebaran, takbir. Jadi secara takbir itu lari semua dia. Nanti malam, kok malam kan tidak mungkin ngadukan takbir, saya matikan. Itu datang lagi. Tapi alhamdulillah di rumah di atas tuh tidak sampailah aura-aura ini akan datang, karena selalu saya tempelin bacaan kitab-kitab saya di sana juga, Al-Quran saya di sana juga, jadi tidak bisa masuk, hanya di luar saja. Tapi dia nggak ganggu. Ini di sana. Ya mudah-mudahan lah sahabat MM bisa datang ke kampung, kampung Sebujit namanya, Dusun Sebujit, Desa Hilbue, Kabupaten Bengkayang. Itu perbatasan dengan Malaysia. Dan bulan Juni ini nanti ada namanya gawai. Silakan sahabat MM mau datang ke sana, silakan cari ajak nama saya, karena saya di sana itu sebagai panitia juga untuk bagi orang muslim yang datang ke sana makan, kami menyiapkan. Jadi 24 jam makan di tempat. Jadi mau melakukan apapun itu silakan. Jadi jangan khawatir nanti makan sana bekas babi. Orang Dayak perbatasan itu lebih paham tentang hal itu. Itu harapan kami dan pesan dan kesan kami. Mudah-mudahan ini suatu pelajaran bagi kita. Kita jangan melihat orang dari luarnya saja. Oh, orang Dayak begini, orang Melayu begini, tapi lihatlah kebaikannya. Nah Sobat MM, itulah kisah yang sangat komplit dari Habib Dayat. Untuk Anda yang suka dengan cerita dari Kalimantan Barat ini, jangan skip videonya dan tonton video-video selanjutnya. Kita akan lebih banyak lagi menggali misteri dari Kalimantan Barat. Oke Sobat MM, akhirnya Mang Ei, tim dan Habib Dayat undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.